Saat marah datang, bersyukur kadang ikut pergi. Pernah nggak? Kamu lagi marah lalu, segalanya terasa salah, napas sesak, pikiran muter-muter pada satu kejadian, lalu tiba-tiba semua hal baik yang biasanya kamu hargai lenyap seolah ditutup tirai. Itu normal. Marah itu emosi kuat yang punya racun sementara terhadap kemampuan kita buat melihat dan merasakan hal-hal yang menyenangkan atau patut disyukuri. Secara sederhana, ketika marah, otak dan tubuh masuk mode siaga atau serang. Sumber daya kognitif dipakai untuk fokus ke ancaman atau ketidakadilan. Akibatnya, perhatian kita menyempit, memori terkait hal positif terpinggirkan, dan perasaan syukur jadi susah muncul. Dukungan penelitian menunjukkan emosi, termasuk amarah, akan memengaruhi cara kita memproses informasi, mempersempit perhatian, dan mengubah memori, sehingga detail positif mudah terlupakan. Kenapa marah bisa menghalangi rasa syukur? Hal tersebut bisa jadi dikarenakan perhatian yang tertarik ke ancaman. Rasa marah membuat kita lebih peka terhadap hal-hal yang menyinggung atau mengancam. Otak memprioritaskan sinyal itu supaya kita bisa bereaksi cepat. Sayangnya sinyal positif, seperti contohnya bantuan kecil dari teman, jadi kurang terlihat. Studi tentang bagaimana emosi memengaruhi perhatian dan memori menunjuk ke arah ini. Working memory dan proses evaluasi terganggu. Saat emosi marah tinggi, kapasitas working memory untuk menimbang konteks dan mencari sudut pandang lain berkurang. Sehingga kita cenderung mengunci pada apa yang salah dan sulit mengingat atau menimbang hal baik. Penelitian eksperimental juga menunjukkan bahwa regulasi emosi terhadap amarah mengubah cara informasi emosional diproses dalam memori kerja. Fisiologi yang mendukung reaksi cepat, bukan refleksi, jantung berdebar, hormon stres aktif. Korteks prefrontal yaitu bagian yang bantu kita berpikir panjang, dan empati yang sedikit menyusut fungsinya, makanya refleksi syukur terasa jauh. Ada bukti pula bahwa ledakan emosi akut berdampak pada fungsi pembuluh darah dan sistem kardiovaskular. Jadi efeknya nyata di tubuh, bukan cuma pikiran. Dampaknya, kalau kita biarkan marah menutup rasa syukur, kalau marah terus-menerus jadi pola, bukan cuma momen sesaat. Konsekuensinya bukan hanya suasana hati yang buruk, misalnya kualitas hubungan yang memburuk, karena kita lebih reaktif atau kurang peka. Kesejahteraan subjektif turun, dan perilaku agresif cenderung meningkat. Sebaliknya, penelitian menunjukkan praktik bersyukur berkait dengan penurunan agresi dan peningkatan kesejahteraan. Artinya bersyukur bukan cuma sentimen manis, tapi juga faktor protektif psikologis. Jadi, bagaimana agar marah nggak menghalangi rasa syukur? Berikut beberapa strategi yang didukung bukti riset dan praktis dipakai sehari-hari. Memberi jeda atau pause singkat sebelum bereaksi, nggak perlu lama, sekitar 30-60 detik, untuk tarik napas, hitung sampai 10. Atau melakukan grounding sederhana, dapat menurunkan aktivasi tubuh dan memberi ruang buat ingat hal baik. Ini konsisten dengan ide bahwa menurunkan reaktivitas tubuh, memberi kesempatan bagi prefrontal cortex untuk ikut berpikir. Kamu juga bisa menuliskan satu hal yang masih bisa disyukuri. Intervensi sederhana seperti menulis 3 good things setiap hari, terbukti meningkatkan rasa syukur dan kesejahteraan dalam penelitian. Ketika marah, kebiasaan ini membantu mengalihkan perhatian ke bukti nyata kebaikan, walau kecil. Latihan regulasi emosi yang aktif, misalnya reappraisal, seperti mengubah framing, misalnya, mungkin dia nggak sengaja, atau ini kesempatan untuk menjelaskan. Hal tersebut dapat membantu menurunkan intensitas amarah dan membuka mata untuk hal-hal positif di sekitar. Ada bukti bahwa strategi kognitif ini mengubah bagaimana informasi emosional diproses. Kita juga bisa menggabungkan rasa syukur dengan tindakan kecil, ucapan terima kasih singkat, membalas pesan apresiatif, atau mengakui kontribusi orang lain. Hal-hal ini tidak hanya menumbuhkan syukur tapi juga menurunkan agresivitas dan memperbaiki hubungan. Beberapa studi menunjukkan intervensi gratitude dapat mengurangi perilaku agresif atau online aggression pada remaja dan orang dewasa. Contoh praktisnya, paket 1 menit syukur waktu marah, tarik napas dalam 4 hitungan, tahan 2 hitungan, hembuskan 6 hitungan. Tulis di kepala atau kertas satu hal yang nyata kamu miliki sekarang, segelas air, atap di rumah, suara tawa anak, atau pesan dukungan dari teman. Ucapkan satu kalimat, meski marah, aku masih punya ini. Melakukan ini 1-3 kali ketika situasi menegang dapat menurunkan eskalasi emosi dan membuka ruang untuk dialog yang lebih tenang. Marah itu wajar, tapi jangan sampai menutup pintu syukur.
Marah adalah emosi manusiawi dan kadang berguna misalnya jadi bahan koreksi batasan diri. Tapi ketika marah jadi kebiasaan yang menutupi semua hal baik di sekitar, kita kehilangan sumber kebahagiaan sehari-hari yaitu rasa syukur. Penelitian menunjukkan hubungan terbalik antara marah atau agresi dan rasa syukur, serta menggarisbawahi bahwa intervensi sederhana seperti menulis syukur, teknik regulasi emosi, atau jeda singkat, sangat efektif membantu memulihkan keseimbangan. Kalau kita melatih sedikit kebiasaan bersyukur, bukan hanya suasana hati yang mungkin membaik, tapi juga hubungan dan kesehatan mental kita cenderung ikut positif, stay calm, stay positif dan bahagia.